Assalamualaikum, perkenalkan saya Zaibunisa dari kelas 7F PGSD S1 dengan nomor NIM 856791196. Video kali ini berupa kegiatan praktikum 1 dengan dosen pengampu Pak Reno Esa Mahendra SPD MPD. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup diartikan sebagai suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan mampu berkembang biak demi melestarikan jenisnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum pada modul 1, kegiatan praktikum 1 ciri-ciri makhluk hidup, yang mana bertujuan untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Alat dan bahan: pertama, sediakan alat-alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Berikut adalah gambar-gambar ke-10 makhluk hidup yang saya amati. Pada tumbuhan terdapat gambas atau oyong, bunga keladi, cabai, putri malu, dan pohon mangga. Adapun hewan terdiri ayam, kucing, kambing, semut, dan cicak. Langkah kerja pada kegiatan praktik kali ini yaitu 1. Siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. 2. Pergi ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Ketiga, temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan. Keempat, catatlah ke-10 jenis makhluk hidup tersebut ke dalam lembar pengamatan. Kelima, amatilah ciri-cirinya. Dan keenam, bubuhkan tanda centang pada lembar pengamatan. Selanjutnya, mari kita amati lingkungan yang ada di sekitar kita. 1. Gambas oyong. Kedua, bunga keladi. Ketiga, cabai. Keempat, putri malu. Kelima, pohon mangga. Lanjut, kita mengamati hewan yang ada di sekitar. Ada ayam, kucing, kambing, cicak, dan semut. Selanjutnya, ini adalah hasil pengamatan yang saya lakukan, yang mana ke-10 makhluk hidup ini memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, penjelasan mengenai ciri makhluk hidup. 1. Bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Artinya semua makhluk hidup itu memerlukan aktivitas untuk bertahan hidup. Seperti pada hewan, bergeraknya secara aktif, sedangkan pada tumbuhan dia bergerak secara pasif. Artinya perlu adanya rangsangan. Pada pengamatan yang telah saya lakukan, ditemukan adanya putri malu yang melakukan gerak seismonasti dengan menutup daunnya secara cepat saat disentuh. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan itu peka terhadap rangsang. Akan tetapi, berbeda-beda cara reaksinya dari setiap jenis individu tumbuhan tersebut. Kedua, bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas, yaitu proses menghirup udara yang kaya oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 3. Butuh makan dan minum. Artinya setiap makhluk hidup itu perlu adanya energi bagi makhluk. Perlu makan dan minum. Semua makhluk hidup itu butuh adanya energi dari makan dan minum yang mengandung vitamin dan mineral. 4. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu dilihat dari ukuran tinggi dan beratnya, sedangkan perkembangan itu kemampuan berkembangnya dari kecil ke dewasa. 5. Berkembang biak. Artinya semua makhluk hidup berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Hewan ada dengan cara bertelur seperti ayam. Kemudian ada juga vivipar, itu melahirkan seperti kucing, kambing, dan sebagainya. Lalu tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Ada juga dengan secara generatif atau penyerbukan.
Kesimpulan pada pengamatan kali ini yaitu hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Keduanya memiliki 5 ciri-cirinya, yaitu bisa bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang. Dan hewan itu makhluk hidup memiliki ciri kehidupan yang aktif, sedangkan tumbuhan itu makhluk hidup yang proses pertumbuhannya itu cenderung lambat dan sering tidak tampak jika hanya diamati dalam waktu yang singkat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.